Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Umi Halwati selaku pengampu mata kuliah Filsafat Dakwah, yang saya cintai dan yang saya banggakan teman-teman KPIA semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat dipertemukan kembali pada perkuliahan kali ini, tentunya di mata kuliah Filsafat Dakwah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Yeni Rahmawati, Danastina Syahwandina, Vicky Fajriyatun Azizah, dan Kartika Maharani. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aksiologi. Aksiologi berasal dari aksios atau Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Aksiologi adalah cabang dari filsafat yang mempelajari tentang cara-cara yang berbeda, di mana suatu hal dapat dinilai baik ataupun buruk dengan menilai di satu pihak dengan fakta-fakta eksistensi objektif di pihak lain. Sehingga aksiologi ini menilai dari etika tradisional. Etika hanya memusatkan perhatiannya pada nilai-nilai moral. Namun, aksiologi kemudian memperluas diri dengan memusatkan perhatiannya pada semua jenis nilai. Dapat disimpulkan bahwa aksiologi adalah teori tentang nilai dalam berbagai makna yang dikandungnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan aksiologi dakwah. Tujuan aksiologi dakwah terbagi menjadi 3. Yang pertama, menjelaskan realita dakwah sebagai suatu kebenaran. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 53. Yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah adalah suatu kebenaran, terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan yang terakhir, merealisasikan kesejahteraan untuk seluruh alam, terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Baik, di sini saya Vicky Fajriyatun Azizah akan menjelaskan materi mengenai aksiologi dalam pandangan aliran-aliran filsafat. Yang pertama adalah pandangan aksiologi progresivisme. Menurut pandangan ini, nilai-nilai itu timbul karena adanya bahasa. Jadi saat manusia atau masyarakat saling berinteraksi, di situ akan timbul yang namanya nilai-nilai. Lalu bahasa itu adalah sebuah sarana berekspresi yang timbul karena adanya dorongan, kehendak, perasaan, dan juga kecerdasan. Lalu kecerdasan itu adalah sesuatu hal yang penting atau menjadi faktor utama. Jadi dengan adanya kecerdasan itu akan mempertahankan hubungan, baik itu dalam bentuk fisik, kebudayaan maupun manusia. Yang kedua yaitu pandangan aksiologi esensialisme. Menurut pandangan ini, nilai itu terbina dari 2 pandangan. Yang pertama, teori nilai menurut idealisme dan teori nilai menurut realisme. Apa sih itu menurut idealisme? Jadi menurut pandangan ini, hukum-hukum etika adalah hukum kosmos. Jadi manusia atau individu itu dapat dikatakan baik apabila banyak berinteraksi dengan pelaksanaan hukum-hukum itu. Lalu kalau realisme itu semua sumber ilmu pengetahuan itu terbentuk atau timbul karena adanya keteraturan lingkungan hidup. Baik, yang selanjutnya adalah pandangan rekonstruksionalisme. Aliran rekonstruksionalisme adalah aliran yang berusaha merombak kebudayaan modern. Nah, sejalan dengan pandangan perennialisme yang memandang bahwa zaman sekarang atau zaman kebudayaan sekarang merupakan zaman kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran
kebingungan, dan kesimpang siuran. Aliran rekonstruksionalisme dalam memecahkan masalah berusaha mengembalikan kebudayaan yang serasi dalam kehidupan manusia yang memerlukan kerjasama. Baik, yang selanjutnya adalah tentang nilai yang terkandung dalam dakwah berkenaan dengan aksiologi. Ada dua nilai nih di sini. Yang pertama nilai kerisalahan, yang kedua nilai rahmat. Nah, yang pertama nilai kerisalahan. Dakwah ini kan dilihat sebagai penerus, penyambung, dan yang menjalankan fungsi serta tugas Rasul. Rasul atau penyampai wahyu ini kan berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya maka disebut dengan apa? Maka tidak lagi disebut dengan Rasul, melainkan disebut dengan sahabat, kemudian ada tabi'in, tabi'in, kemudian ke bawah-bawahnya lagi ada wali songo, ada ulama, dan sampai sekarang itu disebut dengan pendai atau dai atau yang menyuarakan dakwah itu sendiri. Nah, yang menjadi titik sentralnya dalam hal ini adalah dai. Meskipun ya, dai ini kan beda dengan nabi, sahabat juga beda dengan nabi, apalagi dai ya. Nah, tapi fungsinya itu sama, yaitu menyuarakan kesadaran, menyuarakan kebenaran, terus mengajak masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi, lebih dekat dengan Tuhannya lagi, dan menyadarkan, menyelamatkan rakyat dari mara bahaya. Nah, kemudian yang kedua itu nilai rahmat dalam dakwah. Dakwah ini kan harus memberikan manfaat bagi kehidupan umat. Sehubungan dengan hal ini, maka pendai atau yang menyuarakan kebaikan ini harus dapat menerjemahkan ajaran Islam. Jadi ketika menyampaikan kepada masyarakat itu bukan lagi hal yang ambigu atau hal yang membingungkan, karena harusnya sudah dari pendai itu sendiri yang menerjemahkannya agar masyarakat, agar audiens dapat memahami apa yang disampaikan oleh pendai itu. Tapi selain dapat menerjemahkan ajaran Islam, maka pendai juga harus dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia tidak hanya menyuarakan kebenaran saja, dia juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat yang menjadi sasaran dakwah kita, sasaran dakwah dari pendai itu juga dapat melaksanakan apa yang sudah kita sampaikan, seperti itu. Nah, dalam hal ini yang menitik beratkan atau yang menjadi titik berat dalam tujuan dakwah secara operasional adalah output dan input dari kegiatan dakwah yang sudah dilaksanakan oleh pendai ini. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.